Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan jurnal kami terkait monitoring kegiatan penangkapan ikan dengan analisis spasial data penginderaan jauh di perairan Kepulauan Aru. Untuk anggotanya ada saya sendiri, kemudian ada Jeneri, Denny, dan Mira. Kemudian pendahuluan. Perairan Kepulauan Aru yang terletak di bagian timur Indonesia kaya akan sumber daya ikan dan menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat pesisir. Namun, kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali dan minimnya pengawasan mengancam kelestarian ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya ikan. Metode tradisional yang digunakan nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan seringkali tidak efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data penginderaan jauh untuk menganalisis hubungan antara kesuburan perairan dan lokasi penangkapan ikan. Next. Landasan teori yang dipakai ialah monitoring kegiatan perikanan, analisis spasial, dan penginderaan jauh. Next. Bahan dan peralatan yang digunakan yaitu citra modis atau moderate imaging spektroradiometer yang digunakan untuk memperoleh data konsentrasi klorofil A yang berperan dalam menentukan zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI. Kemudian data vessel monitoring system atau VMS yang dimanfaatkan untuk memvalidasi dan menganalisis hubungan antara kesuburan perairan dengan distribusi kapal ikan. Selanjutnya ialah teknologi VMS untuk merekam waktu, lokasi, arah, dan kecepatan kapal guna memantau aktivitas penangkapan ikan. Selanjutnya ialah analisis overlay antara data modis klorofil A dan data VMS yang digunakan untuk menentukan kesesuaian kondisi perairan subur dengan meningkatkan jumlah kapal penangkap ikan. Yang terakhir ialah peta lokasi penelitian di perairan selatan Kepulauan Aru, serta peta topografi dan dasar laut digunakan untuk memahami struktur geografi serta pada distribusi kapal ikan. Next. Lokasi penelitian ini difokuskan di perairan selatan Kepulauan Aru dengan batasan koordinat 133,1 bujur timur sampai 136 bujur timur dan 7 derajat lintang selatan sampai 8,5 derajat lintang selatan. Area kajian ini didasari bahwa perairan selatan Kepulauan Aru merupakan salah satu ZPPI. Next. Data dan metode perolehan data. Data spasial, sebaran klorofil A, modis aqua 2015 sampai 2016. Data diolah dengan masking awalan atau daratan, ekstraksi parameter, clipping area kajian, dan komposit mingguan. Pixel tertutup awan diasumsikan bernilai 0. Data Vessel Monitoring System, VMS 2015 sampai 2016. Mengandung identitas posisi dan kecepatan kapal, kumpulkan serta dianalisis mingguan. Lalu untuk data non-spasial, analisis korelasi antara klorofil A dan jumlah kapal ikan pada musim paceklik barat hingga musim tangkap timur. Klorofil A diklasifikasikan dalam 4 tingkatan, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan dikaitkan dengan jumlah kapal yang beroperasi. Next. Diskusi. Hasil analisis modis aqua menunjukkan bahwa di perairan selatan Kepulauan Aru, konsentrasi klorofil A rendah terjadi pada musim barat dan peralihan 1, sementara meningkat pada musim timur hingga peralihan 2. Kesuburan perairan cenderung lebih tinggi di dekat pantai. Pola ini berulang pada tahun 2016, namun rata-rata konsentrasi klorofil A tahunan lebih rendah dibanding 2015. Next. Dari gambar tersebut
tampilkan bahwa aktivitas kapal ikan yang lebih dari 30 gt di perairan selatan Kepulauan Aru bervariasi tiap musim. Data 2015 sampai 2016 menunjukkan musim timur dan perairan 2 sebagai musim tangkap. Sementara musim barat hingga perairan 1 sebagai musim pacaklik dengan aktivitas rendah. Musim tangkap berlangsung 6 bulan dari Juni hingga November setiap tahun. Next. Dari tabel tersebut diketahui bahwa dari hasil analisa regresi tunggal antara konsentrasi klorofil A dengan jumlah kapal ikan yang beroperasi menunjukkan adanya korelasi yang kuat di mana nilai koefisien korelasi R berkisar 0,973. Next. Baik, kesimpulan dari penelitian jurnal kami, yaitu hasil analisis data MODIS menunjukkan rata-rata konsentrasi klorofil A tertinggi terjadi pada musim timur di tahun 2015, yakni sebesar 2,26 mg per m, dan rata-rata konsentrasi terendah di tahun yang sama terjadi pada musim barat yaitu 0,27. Sedangkan pada tahun 2016 rata-rata konsentrasi klorofil A tertinggi terjadi lagi pada musim timur yaitu sekitar 1,37 dan konsentrasi terendah juga terjadi di musim barat yaitu 0,36. Selain itu, tinggi dan rendahnya konsentrasi klorofil A yang menggambarkan kondisi kesuburan perairan mempunyai hubungan erat secara langsung dengan jumlah kapal yang beroperasi, di mana koefisien korelasi mencapai 0,973. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.